BGP ya. Oke, ini PowerPoint-nya sudah nampak. Kelihatan PowerPoint-nya? Ya. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini pertama adalah tentang istilah-istilah dasar yang ada di BGP. BGP ini singkatan dari Border Gateway Protocol. Terus kemudian bagaimana cara kerjanya, ya, termasuk BGP ini punya dua varian, yaitu eksternal BGP dan internal BGP. Nah, terus kemudian mungkin nggak hari ini, tapi minggu depan kita akan coba mengkonfigurasi BGP yang dasar di router yang ada di Diploma. Lalu kemudian juga kita akan melakukan troubleshooting sederhana untuk BGP. Lalu kita juga akan membahas tentang metode-metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi path selection. Jadi kalau di BGP bukan menggunakan metrik, melainkan menggunakan path atribut istilahnya ya. Dan itu kita bisa manipulasi. Nah, kemudian menjelaskan berbagai macam metode untuk memfilter update routing dari BGP. Jadi misalnya nanti informasi routing dari ISP yang satu itu tidak diteruskan ke ISP yang lain. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan filtering routing update. Ya. Oke, mungkin nanti jelasnya kita akan bahas. Ya. Pertama, kita akan bahas tentang istilah-istilah yang digunakan berkaitan dengan BGP, lalu konsep dan juga cara kerjanya. Ya, sebelum itu saya akan mengingatkan Anda dulu sebelumnya dengan routing protokol yang sudah pernah dipelajari di tingkat 2 ya, dengan Pak Aep, yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol. Ya, jadi Anda sudah belajar tentang OSPF, sudah belajar tentang RIP, tentang EGRP, itu semua masuk kategori Interior Gateway Protocol. Jadi Interior Gateway Protocol adalah routing protokol yang digunakan di dalam sebuah autonomous system. Autonomous system sendiri mungkin mudahnya adalah jaringan internal perusahaan, ya. Nah, jadi IPB misalnya itu memiliki autonomous system sendiri yang berbeda dengan misalnya jaringan UI yang berbeda dengan ITB. Artinya mereka masing-masing punya autonomous system sendiri. Ya, mungkin kalau dianalogikan dengan kehidupan kita sehari-hari, autonomous system itu seperti daerah otonomi. Ya. Nah, di dalam sebuah autonomous system diterapkan Interior Gateway Protocol. Ada RIP, ada OSPF, ada EGRP. Nah, kemudian yang berikutnya lawannya adalah EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, routing protokol ini bekerja antar autonomous system. Jadi misalnya yang menghubungkan UI dengan IPB, dengan ITB dan yang lain-lainnya, ya, itu adalah protokol BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, BGP ini kadang-kadang disebut juga sebagai Interdomain Routing Protocol. Nah, dan dia merupakan satu-satunya protokol eksternal gateway protokol. Nah, di dalam gambar ini misalnya akan terlihat tampak ya bahwa ini yang saya tunjuk ini kelihatan ya. Ini adalah autonomous system. Nah, biasanya sebuah autonomous system diberi ID, ya, diberi nomor. Ini nanti yang memberikan adalah IANA. Contoh misalnya di sini diberi ID-nya 65.000. Ya. Nah, di dalam autonomous system ini bekerja routing protokol IGP dari OSPF, EGRP. Nah, sementara misalnya yang di autonomous system 65.500 bekerja routing protokol yang lainnya. Nah, bisa OSPF, bisa RIP, bisa EGRP juga gitu ya. Kita katakan misalnya yang ini OSPF, sementara yang ini EGRP, ya, itu nggak ada masalah. Sementara routing protokol yang bekerja antara autonomous system itu kita sebut sebagai TGP atau BGP.
BGP. Nah, apa sih autonomous system? Jadi autonomous system itu adalah kumpulan router-router yang berbagi informasi tentang kebijakan rutin dan beroperasi biasanya di dalam sebuah domain administratif tunggal. Jadi misalnya BB punya rutin protokol sendiri, UI punya rutin protokol sendiri, ya. Nah, yang IGP itu tidak bisa kerja antar AS. Ya. Nah, kemudian sebuah AS biasanya dimiliki oleh sebuah organisasi. Ya. Dalam organisasi itu dia bisa menggunakan satu atau lebih rutin protokol IGP. Ya. Kemudian autonomous system yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu akan terlihat oleh perusahaan lain, ya, dengan menggunakan rutin protokol BGP, Border Gateway Protocol, jadi bukan dengan IGP. Nah, jika autonomous system terhubung ke jaringan publik, dalam hal ini internet, nah, maka tadi sudah diinformasikan dia akan menggunakan protokol BGP. Nah, setiap autonomous system itu diberi kode nomor seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, itu disebutnya AS number atau kadang-kadang disingkat dengan ASN. Nah, yang memberikan AS number itu otoritasnya atau kewenangannya itu adalah di IANA. IANA itu adalah sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur pemberian AS dan pemberian IP, atau singkatannya dari Internet Assigned Number Authority. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa IANA bertanggung jawab di dalam alokasi AS number, ya, untuk semua regional yang ada di dunia. Nah, secara umum di dunia ini ada 5 regional, artinya dibagi menjadi 5 regional. Sebagai contoh, misalnya dilihat di sini ada regional Asia Tengah dan Eropa, ada regional Afrika, ada regional Asia Pasifik, ada regional Amerika, dan kemudian ada juga yang regional daerah Amerika Latin. Jadi secara besar ada 5 regional. Nah, kalau kita ingin mendapatkan IP, kita bisa IP publik maksudnya, ya. Kita bisa mendaftarkan ke masing-masing regional ini secara langsung, ya, atau bisa juga melalui perwakilan-perwakilannya. Perwakilan-perwakilan biasanya melalui ISP, ya. Kalau IPB sendiri mendaftarkannya melalui APNIC. Nah, ini adalah kelima regional tadi. Jadi APNIC itu adanya di Afrika, ya. Ini bertanggung jawab di dalam pemberian IP dan AS number di Afrika. Kemudian ada APNIC untuk wilayah Asia Pasifik, kemudian ada ARIN untuk wilayah Kanada, kemudian United States, kemudian beberapa pulau di Laut Karibia dan juga Samudra Atlantik Utara. Lalu APNIC ini untuk wilayah Amerika Tengah, kemudian Amerika Selatan, dan sebagian dari Karibia. Sementara tipe ini untuk wilayah Eropa, kemudian Asia Tengah, dan juga Asia Selatan. Nah, AS number sendiri sebelum di-upgrade, nah itu nilainya antara 1 sampai dengan 5.535. Nah, tapi sekarang sudah di-upgrade, kalau sebelumnya 16 bit, sekarang 32 bit. Nah, berarti nilainya bisa sampai pada 4.294.997.296 nilai. Karena jumlah pengguna internetnya ini makin banyak, dan kemudian beberapa pengguna internet membentuk AS number sendiri. Oke. Nah, Regional Internet Register mengelola AS number antara 1 sampai dengan 64.512. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai AS number yang sifatnya publik. Jadi hampir sama seperti IP, ada yang publik juga ada yang private. Nah, sementara yang private-nya nilainya dari 64.500
mestinya ya, sampai dengan 65.535. Nah ini reserve atau dialokasikan untuk keperluan private, mirip seperti private address ya, jadi tidak root ke internet. Oke. Nah, IANA menetapkan kebijakan di mana setiap organisasi yang akan terkoneksi ke internet ya melalui sebuah provider, jadi tidak secara langsung, maka dia menggunakan access number yang private. Jadi andai kata misalnya IPB untuk koneksi ke internetnya menggunakan default route ke ISP, jadi tidak memiliki AS number yang terdaftar di Aplik misalnya. Nah, maka AS number yang digunakan oleh IPB itu adalah AS number yang sifatnya private. Nah, tapi kalau sekarang AS number yang dimiliki oleh IPB adalah AS number yang sifatnya public. Ya. Nanti akan kita lihat perbedaan kalau dia private dan kalau dia public. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan AS number ini makin lama juga makin berkurang. Di kemarin tahun 2012 sebanyak 64.512 AS number itu sudah terpakai. Nah, karena alasan tersebutlah maka kemudian IETF mengeluarkan dokumen RFC 4893 dan 5398 di mana di-extend ya, BGP ini ya AS number-nya itu di-extend menjadi 32 bit, jadi bukan lagi 16 bit ya, jadi dari 65.536 ya, itu di-extend sampai ke 4.254.967.296. Oke. Nah, private-nya tetap dari 1 sampai dengan 64.512. Kalau private itu nggak di-route di internet, jadi ya bisa digunakan, private-nya 64.512 sampai dengan 65.535 di private-nya. Jadi jumlah private tidak terlalu banyak ya, karena ada masalah untuk penduplikasian di company atau perusahaan-perusahaan yang berbeda. Tapi kalau yang publik tidak boleh ada duplikasi, artinya harus unik. Lanjutkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dasar BGP. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa internet merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang dikelola oleh customer-customer, atau biasa kita sebut jaringan-jaringan perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki autonomous system, dan autonomous system ini terkoneksi satu sama lain menggunakan sebuah routing protokol yang namanya BGP. Jadi BGP memfasilitasi routing antar autonomous system. Nah, BGP merupakan vektor protokol atau protokol yang berbasiskan pada vektor web. Nah, jadi kalau OSPF itu kita katakan dia adalah link state protokol, BIS juga link state protokol, RIP itu adalah vektor protokol, kemudian IPRP adalah distant vektor protokol, kalau BGP adalah protokol. Nah, BGP merupakan satu-satunya protokol yang menggunakan TCP untuk koneksinya, jadi hampir sama seperti kalau kita connect HTTP ya, connect ke web, itu dia basisnya adalah TCP. Jadi untuk routing protokol yang menggunakan TCP, satu-satunya adalah BGP. Nah, OSPF dan EGRP ini beroperasi secara langsung di atas IP, jadi tidak menggunakan koneksi TCP. Ya, itu punya ini sendiri untuk transport layarnya. Sementara BIS ini juga ada di layar network, jadi tidak ada di layar transport, mereka hanya layar network. Nah, RIP ini menggunakan UDP di layar transportnya, jadi bukan menggunakan TCP. Oleh karena itu kita bisa bilang bahwa BGP adalah satu-satunya routing protokol yang menggunakan koneksi TCP, ya, seperti koneksi web. Nah, BGP yang sekarang running di internet itu adalah BGP versi 4, jadi merupakan versi terakhir, dan dia mensupport super netting atau aggregation atau CIDR.
Process Interdomain Routing atau PLSM. Jadi bisa melakukan summary route sehingga bisa lebih efisien dan lebih simpel. Ya, dengan adanya BGP versi 4 dan CIDR, maka routing table yang ada di router-router internet itu menjadi relatif lebih kecil, karena apabila tidak menggunakan BGP versi 4 atau CIDR, maka jumlah routing entry routing table di dalam router-router yang ada di internet itu bisa sampai 2 juta entry lebih. Dan sementara kalau kita menggunakan BGP versi 4 atau CIDR, isi dari routing table itu bisa ditekan hanya sampai 300.000 entry. Jadi relatif lebih ringan kerja router-router yang ada di internet. Nah, ini adalah contoh ya yang dilaporkan pada bulan Agustus tahun 2010 ya, itu ada sekitar 310.145 loop ya di dalam sebuah routing table yang ada di routernya internet. Nah, coba kalau kita tidak pakai CIDR atau BGP, maka jumlahnya akan mencapai 2 juta. Artinya kerja router-router yang ada di internet itu akan sangat berat sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin perlu diperkenalkan kepada Anda yang berkaitan dengan BGP. Yang pertama adalah peer, atau kadang-kadang disebut juga sebagai neighbor. Ya, jadi BGP peer dikenal juga sebagai BGP neighbor. Jadi merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh BGP speaker. BGP speaker ini juga istilah juga. Jadi BGP speaker adalah router-router yang menjalankan BGP, ya, dan kemudian router-router ini menjalin hubungan kerjasama dengan router-router lain yang juga menjalankan BGP. Nah, ketika sebuah router menjalin kerjasama atau hubungan dengan router tetangga, router yang ada di dekatnya, dan sama-sama menjalankan BGP, maka dikatakan bahwa router-router ini neighbor satu dengan lainnya, atau peer dari router yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ketika dua router membentuk koneksi TCP untuk mempertukarkan informasi routing, maka kedua router itu dikatakan sebagai BGP peer atau BGP neighbor. Ya, ini contoh. Ya, jadi ini ada beberapa router. Nah, ini router BDC, dia ada di dalam sebuah autonomous system. Ya, artinya misalnya dalam sebuah perusahaan, dia memiliki AS number 65.500. Nah, kemudian ada lagi perusahaan lain yang memiliki AS number 65.000. Ada router A. Nah, router A menjalankan BGP. Router C ini ada di autonomous system yang lain ya, ini juga menjalankan BGP ya. Nah, di samping BGP, karena dia masuk ke dalam daerahnya AS 65.500, misalnya dia menjalankan OSPF juga. Oke, router D hanya menjalankan OSPF saja, router B menjalankan BGP dan OSPF misalnya. Nah, setiap router yang menjalankan BGP disebut sebagai BGP speaker. Jadi di sini BGP speakernya adalah B, C, dan A. Ini adalah BGP speakernya. Sementara D bukan BGP speaker karena dia tidak menjalankan BGP. Oke, nah sekarang peer. Router A bertetangga langsung dengan router C, jadi terkoneksi dengan router C secara langsung. Maka dikatakan router C merupakan tetangga dari router A atau peer dari router A, dan sebaliknya router A adalah peer atau neighbor dari router C. Nah, kemudian router B dengan router C ini terhubung melalui router D. Nah, di mana router B-nya tidak menjalankan BGP, ya. Nah, maka router B dengan router C ini adalah peer, ya, peer. Kecuali kalau router B-nya menjalankan BGP, dan kata router B menjalankan BGP juga, nah maka router B bukan neighbor dari C. Nah, tapi karena router B tidak menjalankan BGP, maka router B adalah tetangga dari C, jadi neighbor dari router C.
Nah, tapi router B ini, router B bukan tetangga dari router A, ya, karena terpisahkan oleh router C yang menjalankan BGP, ya. Oke, jadi router B bukan peer dari A, tapi C peer dari A. Oke, lanjutkan. Nah, ketika BGP network atau router-router tetangga ini pertama kali membentuk koneksi, maka dia akan mempertukarkan semua informasi rootnya yang dimiliki, ya. Nah, jadi di awal-awal dia akan mempertukarkan informasi routing. Nah, setelah convergence atau tercapai pengetahuan yang sama tentang semua root yang ada di internet, maka proses berikutnya adalah melakukan pengiriman update yang sifatnya incremental, ya, artinya bertambah perubahannya, ya, ketika terjadi perubahan di sebuah network. Jadi incremental itu artinya naik, ya, secara bertahap, ya, tergantung perubahan yang ada di sebuah network. Jadi misalnya ada satu yang putus, nah itu dianggap sebagai sebuah perubahan. Nah, perubahan itu akan dikirimkan, ya, informasinya ke router-router peer-nya. Nah, itu disebut sebagai incremental update, ya. Nah, kemudian penggunaan BGP antara AS. Nah, ini contohnya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, BGP memfasilitasi interdomain routing, ya, yang dengan interdomain routing itu mencegah terjadinya routing loop, istilahnya routing loop. Nah, contoh nih, secara infrastruktur, ya, kalau dari infrastrukturnya router A, B, C, kemudian D dan E ini membentuk loop. Ya, begitu juga C, E, F, ya, ini juga membentuk loop. Artinya router secara fisikalnya, ya, secara fisikalnya dia membentuk loop. Nah, dengan kita menjalankan routing protokol BGP, maka logikalnya, ya, ini akan ada yang diputus nantinya, ya, jadi tidak akan membentuk loop, makanya disebut sebagai loop free. Ya, artinya fisikalnya dia membentuk loop, tapi logikalnya dia tidak membentuk loop. Oke, sama, hampir sama seperti ketika kita belajar tentang scaling tree protokol, ya, TP. Ya, kemudian kita coba komparasi antara BGP dengan IDP, ya. Jadi kalau BGP itu kan routing protokol eksternal, kalau IDP itu routing protokol internal. Nah, kalau BGP bekerja atau beroperasi, cara kerjanya berbeda dengan IGP, di mana ketika kita membahas tentang IGP, maka untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan, untuk menentukan atau jalur terbaik ke tujuan, maka IGP routing protokol menggunakan metrik. Yang menggunakan metrik, contoh misalnya kalau itu menggunakan hop account. Di berapa banyak hop, berapa banyak router yang harus dilalui, ya, semoga. Jadi yang paling besar atau pos yang paling rendah. Kalau IGRP sama, ya, dia menghitung menggunakan juga, cuma cara menghitung khususnya berbeda dengan OSPF. Jadi baik IGRP maupun OSPF itu kita katakan menggunakan sistem metrik, ya, hitung-hitungan untuk menentukan jalur terbaiknya. Sementara kalau BGP dia tidak menggunakan sistem metrik, melainkan menggunakan sistem berbasis policy misalnya, ya. Ini idenya melihat kepada kurang bandwidth atau delay atau kondisi link, ya, tapi juga didasarkan pada kebijakan yang diinginkan oleh administrator, ya. Nah, nanti ketika kita belajar tentang BGP itu ada atribut atau label dalam sebuah pad, ya, yang di sana diterapkan kebijakan routing menuju ke sebuah network tujuan. Oke, nah, router yang menjalankan BGP
dia akan mempertukarkan atribut network. Nah, di mana dalam atribut network ini disertakan daftar full path. Tadi itu artinya dari network source sampai ke tujuan gitu, yang harus dilewati yang mana. Nah, itu disebutnya full path. Jadi kalau misalnya katakanlah saya berada di Bogor nih sekarang nih ya, di Dramaga. Nah, terus saya mau ke Baranang Siang. Jangan ke Baranang Siang, lebih jauh lagi ke Kampung Rambutan misalnya. Nah, ketika saya bertanya kepada rutin protokol yang ada di Bubulang misalnya, maka rutin protokol yang ada di Bubulang itu memberikan informasi lengkap ya tentang jalur menuju ke Kampung Rambutan. Jadi bukan hanya memberikan informasi tentang terminal Baranang Siang, ya, artinya terminal berikutnya bukan, melainkan menuju ke Kampung Rambutan itu lewat kemana saja. Itu diinformasikan secara lengkap ke dermaga. Itu dimaksud dengan tour pack. Ya, jadi bukan hanya kalau mau ke pasar Kampung Rambutan Anda ke terminal Baranang Siang aja dulu. Nah, bukan seperti itu. Tapi nanti dari terminal Baranang Siang Anda harus juga terminal Kampung Rambutan misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian BGP juga memungkinkan sebuah organisasi menggunakan seluruh bandwidth-nya secara penuh dengan manipulasi atribut yang ada di dalam sebuah pack. Nanti dijelaskan tentang atribut sebuah pack. Mari kita pendahuluan saja ya sifatnya. Oke. Nah, ini komparasi antara IGP dengan BGP. Jadi kalau RIP misalnya tadi menggunakan protokol, bisa jelaskan ini berapa banyak rute yang harus dilewati. Kalau SPF menggunakan POS, ISIS menggunakan metrik, ya, antara IGRP juga sama sebetulnya menggunakan metrik juga, cuma angin-anginnya aja yang berbeda. Kalau SPF mungkin hanya berbasiskan budget, kalau IGRP ya berbasiskan delay dan reliability, kemudian juga KDW, artinya kenyang semuanya. Sementara kalau dia menggunakan atribut ya yang di dalam tracknya dia tersebut atribut. Kalau kita menghubungkan dengan customer atau dengan perusahaan ke IP, maka beberapa dengan perusahaannya ini buka teknologinya dengan berbagai metode ya, jadi melalui public IP address. Oh ya sudah, ini saya akan bahas terlebih dahulu tentang apa saja yang dibutuhkan ya untuk bisa terkoneksi ke internet. Jadi apabila sebuah perusahaan ingin koneksi ke internet, apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan tersebut harus memiliki alamat IP pabrik. Ya, biasanya bukan cuma satu, tetapi ada beberapa atau bahkan banyak gitu ya. Nah, makanya disebut sebagai ruang alamat IP pabrik. Ya, public IP address space itu maksudnya ruang alamat IP pabrik. Jadi IP publiknya bukan satu. Nah, kemudian dia juga harus punya koneksi ke ISP. Ya, nah, jenis koneksinya ya bergantung kepada penawaran dan juga pilihan dari customernya dan juga bandwidth yang ingin digunakan. Nah, terus kemudian hal lain yang juga diperlukan adalah connection redundancy. Ya, maksudnya adalah jalur yang digunakan sebaiknya bukan hanya satu, dan melainkan beberapa. Tujuannya adalah ketika jalur yang satu bermasalah, maka koneksi internetnya masih tetap bisa berjalan menggunakan jalur yang lain. Dan yang terakhir, untuk bisa terkoneksi ke internet menggunakan routing protokol. Nah, sebelumnya Anda pernah belajar tentang routing protokol, ada yang bersifat statik dan juga ada yang bersifat dinamis. Nah, ini kita bisa pakai dua-duanya, ya, tergantung nanti jenis koneksinya apa. Oke. Untuk public IP address ini mungkin
sudah pada tahu semua gitu ya. Nah, jadi public IP address ini digunakan agar jaringan kita, jaringan customer bisa terkoneksi ke internet. Artinya paket-paket yang dikeluarkan oleh user-user yang ada di jaringan customer atau jaringan perusahaan itu bisa di-routing ke internet, harus menggunakan alamat IP publik. Nah, biasanya jumlah IP publik lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengguna internetnya sendiri. Contoh misalnya, katakanlah IP publik yang ada di PB ini jumlahnya hanya sekitar 1.500 IP, sementara pengguna yang ada di PB jumlahnya sampai dengan 30-an ribu. Karena pertanyaannya bagaimana 30.000 pengguna bisa terkoneksi ke internet menggunakan IP publik yang cuma 1.500. Nah, aplikasi di internet dan seperti server dan sebagainya. Nah, itu kan melakukan transaksi di user atau dalam hal ini kita sebut IP private ke dalam satu atau IP address translation ya. Nah, sehingga user-user yang ada di IPB yang bisa terkoneksi seluruhnya ke jaringan internet menggunakan IP publik yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usernya. Nah, di samping itu juga tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa IP publik ini juga digunakan untuk kebutuhan agar server-server yang nantinya ingin dipublikasi itu bisa diakses oleh user-user yang ada di internet. Nah, bagaimana mendapatkan IP publik? Nah, tadi sudah saya sampaikan, kan bisa langsung menghubungi kontak filenya Regional Internet Registry. Kalau di Indonesia, filenya masuk ke APIC ya, Asia Pacific Internet atau Registry ya. Atau bisa juga ya, jadi kalau kayak koneksi rumah-rumahan gitu ya, untuk parkir misalnya koneksinya melalui link Home atau SPB, nah itu menghubungi ISP, nanti ISP akan memberikan IP publiknya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan koneksi dan routing di internet. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin terkoneksi ke internet ya, kadang-kadang bertanya-tanya gimana caranya gitu kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah pilihan koneksinya atau opsi koneksinya apa yang ditawarkan oleh ISP ya. Bisa koneksi IP transit seperti yang dilanggar oleh IPB ini, namanya IP transit ya. Jadi si provider hanya sebagai tempat transit saja ya. Bisa juga koneksinya IPB itu di bawah ISP. Jadi seolah-olah jaringan IPB ini menjadi bagian dari jaringannya ISP. Bisa seperti itu. Ya, seperti yang di rumah-rumah misalnya yang Indigo atau SPB atau yang lain. Nah, itu kita dianggap sebagai bagian dari jaringannya Telkom. Makanya IP yang diberikan kita adalah IP private. Ya, IP publiknya ada di Telkom misalnya. Nah, kemudian kalau skalanya seperti IPB ya, di mana kita punya IP number sendiri yang bersifat publik, nah, maka pilihan atau pertanyaan berikutnya setelah opsi koneksinya atau apa yang jenis koneksi dan bagaimana yang ditawarkan, maka yang berikutnya adalah pertanyaan tentang routingnya. Routingnya mau static route atau mau routingnya dynamic. Atau mengikuti penggunaan routing protokol. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah jaringan customer ini mau dikoneksikan ke satu ISP atau ke beberapa ISP. Nah, ini juga sebuah pilihan. Nah, kalau ke satu ISP, resikonya ada nggak? Nah, jadi kalau katakanlah misalnya ISP-nya down, ya, koneksi internet ISP-nya down, maka otomatis jaringan customer-nya juga nggak bisa connect ke internet, ya.
disarankan rekomendasinya adalah menggunakan beberapa ISP. Tujuannya adalah ketika koneksi ke satu ISP bermasalah, maka paket itu masih bisa diteruskan melalui ISP yang lain. Ya. Nah, kemudian routing apa yang disupport oleh ISP misalnya ya, apakah tooling saja bisa beberapa link ke satu ISP atau satu link ke satu ISP atau multiple ISP. Jadi maksudnya kan mereka misalnya perusahaan berlangganan hanya ke satu ISP, maka opsi linknya bisa hanya satu link atau bisa juga dua link. Kalau dua link, link yang satunya buat backup, atau bisa juga untuk load balancing. Ya. Nah, kemudian berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah ada nggak mekanisme load balancing? Ya, ternyata makin beberapa link. Ya. Kemudian informasi routing apa saja yang perlu dipertukarkan dan informasi routing apa yang tidak perlu dipertukarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana router-router ini bereaksi terhadap perubahan topologi. Jadi respon dari router-router terhadap perubahan topologi. Oke, nah ini contoh opsi bagaimana koneksi ke ISP, yaitu menggunakan static route. Ya, ini contoh opsi menggunakan static route. Static route merupakan pilihan koneksi yang paling sederhana dan paling mudah diimplementasikan. Ya, jadi customer memiliki satu link koneksi ke ISP. Nah, dari sisi customer, untuk routing ke ISP-nya menggunakan default route. Ini contoh konfigurasinya, ya IP default network 0000, ini hampir sama seperti IP route 0000 dan seterusnya. Ini saya yakin Anda masih ingat nih ya. Nah, jadi kita mendelegasikan pencarian network yang tidak ada di routing tabelnya layer 1, dalam ini routing tabelnya perusahaan A, yang untuk didelegasikan proses pencarian berikutnya ke routernya ISP seperti ini. Nah, ini adalah yang ada di sisi customer menggunakan default route. Nah, sementara dari sisi ISP itu menggunakan static route. Nah, jadi static route makanya di network yang ada di perusahaan A itu dimasukkan ke dalam routing tabelnya di ISP. Nah, dalam contoh ini informasi network yang dimasukkan itu masih informasi IP private. Ya, tapi bisa juga informasinya dimasukkan ke sini adalah IP public. Ya, jadi ketika IPB dulu belum memiliki AS number sendiri, maka koneksi dari ISP menggunakan mekanisme static route, yang menggunakan mekanisme static route. Nah, tapi network yang di advertise ke ISP itu bukan network private-nya, melainkan network public-nya dia. Ya, karena kita menggunakan NAT, jadi keluarnya sudah dalam bentuk IP public. Ya, selanjutnya contoh koneksi lain. Nah, ini contoh misalnya bagaimana koneksi antar kampus yang ada di IPB. IPB punya 5 kampus, ada Dramaga, kemudian Silebete, Baranaksia, Taman Kencana, dan Gede. Nah, antar kampus bisa menggunakan networknya ISP. Nah, dalam hal ini pilihannya ada dua. Ada layer 2 MPLS ya, sebutnya ya, atau kalau orang provider menyebutnya network Ethernet. Ya, nanti ini menggunakan teknologi network Ethernet. Nah, ini layer 2 MPLS VPN. Nah, untuk menghubungkan kampus-kampus yang ada di IPB, jadi menggunakan layer 2. Nah, karena layer 2 berarti dia bekerjanya di layer 2, tidak memerlukan routing, jadi tidak memerlukan routing. Maka di sini dikatakan bahwa tidak ada pertukaran routing antara ISP dan IPB. Ya. Nah, atau bisa juga menggunakan layanan layer 3 MPLS VPN. Nah, kalau layer 3 MPLS VPN namanya dia bekerja di layer 3. Nah, artinya
membutuhkan informasi atau pertukaran routing antara customer dengan ISP. Nah, biasanya dia menggunakan kabel telepon untuk koneksinya. Ya, oke, lanjutkan. Nah, terus kalau tadi kita membahas tentang koneksi ke ISP menggunakan static route, ya, plus koneksi antar kampus menggunakan layer 2 MPLS atau Micro Ethernet dan layer 3 MPLS. Nah, berikutnya adalah bagaimana koneksi terjadi dengan customer sehingga bisa internet dan terhubung dengan customer lain. Nah, ini menggunakan dynamic route yang namanya BGP. Ya, nah, jadi BGP dapat digunakan untuk pertukaran informasi routing secara dinamis. Kalau secara statik, andai kata ada perubahan routing, maka perubahan routing itu harus kita edit di konfigurasi router kita ya secara manual. Ya. Nah, sementara kalau dynamic perubahan routing itu tidak perlu kita edit konfigurasinya, menggunakan routing protokol nantinya yang bekerja untuk melakukan perubahan. Oke, nah BGP dapat digunakan untuk dikonfigurasi di sebuah router ya. Dengan konfigurasi BGP ini terjadi perubahan topologi atau perubahan koneksi, maka akan diupdate perubahan tersebut secara otomatis router. Nah, tadi juga disampaikan tentang koneksi yang redundansi. Nah, jadi ini merupakan bagian dari kebijakan network yang baik ya, bahwa koneksi ke internet sebaiknya dibuat redundansi. Mengapa? Karena tidak ada jaminan ya, satu koneksi itu akan berjalan mulus setiap saat. Jadi harus dilakukan antisipasi kalau ada masalah di satu koneksi, maka layanan data kita tetap bisa berjalan melalui koneksi yang lain. Itulah yang dimaksud dengan redundansi. Nah, redundansi ini bisa redundansi di dalam linknya, di koneksinya, bisa juga redundansi dalam device-nya, jadi perangkatnya bukan cuma satu tapi beberapa, atau bisa juga redundansi di dalam komponen-komponen network-nya. Ya. Oke, komponen-komponen router, jadi misalnya dalam routernya cuma satu, tapi di dalam router itu ada beberapa port itu digunakan untuk redundansi. Oke. Nah, ketika customer atau perusahaan terkoneksi ke satu ISP, hanya satu ISP saja yang digunakan, maka jenis koneksinya itu disebut sebagai single home. Nah, single home ini apabila digunakan satu ISP saja atau bisa juga dual home. Jadi satu ISP tapi dua link. Jadi hanya ke Telkom saja, gitu, dari IPB hanya ke Telkom saja atau ke Indosat saja misalnya. Nah, tapi linknya dibuat dua, ya satu untuk utamanya, satu lagi untuk keperluan backupnya. Itu namanya single home atau dual home. Nah, sementara kalau menggunakan beberapa ISP itu disebutnya multi home. Nah, multi home juga sama, ya, bisa koneksi setiap ISP-nya linknya tunggal, atau bisa juga linknya dibuat lebih dari satu. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau kita terhubung ke satu ISP, pilihannya bisa single home seperti ini. Kita lihat linknya cuma satu. Jadi ketika ada masalah di link ini, jadi tidak ada redundansi di sini. Ketika ada masalah di link ini, maka otomatis koneksi internet dari perusahaan nggak bisa jalan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dual home. ISP-nya juga tetap satu, ya, tetapi dia memiliki dua link. Tujuannya adalah untuk redundansi. Jadi ketika satu link bermasalah, satu link yang lain menghentikan. Nah, ini kalau koneksi ke satu ISP menggunakan dua device. Koneksi ke satu ISP dipakai dua device. Nah, jadi linknya masing-masing device satu, gitu. Ada dua device. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana andai kata kita berlangganannya ke lebih dari satu ISP, jadi bisa dua atau lebih, gitu ya. Nah,
dua ISP-nya. Ya, kebetulan ini untuk vaksinasi contohnya sendiri-sendiri. Juga router ISP yang dilakukan oleh IPB itu masuk dikoneksi ke ISP-nya ada dua atau dua multikom. Dua multikom sama seperti tadi yang ini adalah untuk setiap ISP yang untuk setiap ISP itu memiliki backup link ya. Jadi ketika ada masalah maka backup link ini akan berfungsi. Ya, berikutnya menghubungkan tadi ya satu ISP dan dua ISP nanti dibicarakan. Jadi kalau kita ingin koneksi ke internet melalui ISP, pilihannya macam-macam. Koneksinya dari zip line, ada XDSL. Ya, XDSL ini contohnya yang speedy atau Vivo ya, atau Ethernet. Nah, itu melalui Metro Ethernet ya, melalui Metro Ethernet menggunakan kabel fiber optik misalnya ya. Nah, coba kalau ke satu ISP seperti yang sudah saya sampaikan, andai kata ada masalah di link, maka customer dia bisa terkoneksi ke internet. Ini ada dua pilihan, ya, ada yang menggunakan default root atau flight root ya. Nah, ada juga yang menggunakan BGP. Apa yang ini menggunakan static root, yang ini menggunakan dynamic root. Nah, opsi satu, kalau static root bagaimana? Jadi kalau ke ISP dari sisi customer ke ISP itu pakai default root. Nah, default itu tadi yang IP root 0 dan seterusnya. Sementara dari ISP menuju customer menggunakan static root. Ya. Nah, bisa juga kita menggunakan BGP. Ya, menggunakan BGP ke ISP dan juga menggunakan BGP ke ISP. Alamat yang dia pakai ke ISP adalah alamat IP public gitu ya, alamat IP public, dan kemudian ISP-nya sendiri mengirimkan port ke sisi customer. Jadi kalau kita menggunakan ISP tunggal ya, jadi dari customer mengirimkan atau mengadvertise informasi alamat IP publiknya dia, sebenarnya dari sisi ISP itu mengirimkan informasi port ke customer, maksudnya port untuk customer bisa terkoneksi ke internet ya. Nah, ini kalau menggunakan dual port, ini sama sebetulnya kita seperti yang tadi, cuma ada redundansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan resiliensi. Ini maksudnya adalah pemahaman apakah Anda ini sebuah network. Ya, ini masih masih menggunakan satu ISP, linknya ada dua. Nah, bagaimana kalau menggunakan lebih dari satu ISP, jadi dua atau lebih ISP-nya, jadi bukan cuma satu. Nah, bisa dihubungkan ke satu router seperti yang di IPB itu, satu router terkoneksi via dua ISP. Nah, kemudian setelah dua router seperti ini, ya, tujuannya adalah meningkatkan resiliensi seperti tadi. Artinya kalau hanya satu router atau biasanya protokol sendiri biasanya kan BGP, yang seperti ini, jadi bukan menggunakan cold root, kita bukan lagi static root. Kalau yang seperti ini kita lagi menggunakan static root, melainkan menggunakan BGP ya. Nah, ini multi home sama seperti yang tadi ya. Benefitnya atau keuntungannya adalah kita tidak bergantung kepada satu ISP saja untuk bisa mencapai network juga. Terus kemudian skala
interoperability ini artinya bisa diluas, bukan cuma 2 ISP, melainkan 3 ISP atau 4 ISP. Mungkin paham terhadap masalah-masalah gathering, ya. Jadi misalnya satu ISP bermasalah, link internet masih bisa tetap digunakan melalui ISP yang lain. Nah, kemudian juga bisa menggunakan sistem load balancing, ya. Artinya kalau cuma satu ISP nggak bisa load balancing gitu ya, kalau link cuma satu. Tapi kalau menggunakan 2 seperti bisa load balancing. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, ya, cuma ada link redundansi untuk mencegah link failure atau gagal link di salah satu koneksi. Nah, tadi sudah disebutkan ya di awal bahwa ada 2 jenis BGP, ada eksternal BGP dan ada internal BGP. Jadi kalau BGP digunakan untuk pertukaran routing antara router-router yang memiliki AS berbeda, ya, yang memiliki AS berbeda, maka sebutnya EBGP, dibaca kalau bahasa Indonesia EBGP gitu ya, External Border Gateway Protocol. Nah, tapi bisa juga BGP dijalankan di dalam sebuah AS, maka yang makin BGP atau IBGP. Nah, IBGP ini apa sih sebetulnya gitu ya? Baik, contoh misalnya untuk koneksi ke internet, IBGP menggunakan 2 lokasi. Jadi contoh misalnya kasusnya begini kan, kalau di Dermaga misalnya sering mati listrik, nah, maka kalau router yang terhubung ke 2 ISP tadi keduanya ditaruh di Dermaga, ya, maka resikonya adalah ketika mati listrik di Dermaga, maka koneksi internet ke semua yang ada di IPB termasuk yang di Pertangsian, di Cirebon, di Taman Kencana, nggak bisa connect. Ya, karena tadi mati listriknya di Dermaga, di point of failure. Jadi satu titik bermasalah, koneksi internet akan dirasakan oleh yang lainnya juga. Nah, tapi kalau kita pecah, jadi katakanlah misalnya untuk pusat di Baranang Siang, kemudian untuk Telkom di Dramaga, kedua router tersebut dihubungkan satu sama lain, ya, jadi satu di Baranang Siang, satu lagi di Dramaga. Nah, maka apabila router border yang ada di Dramaga bermasalah, nah, maka bisa dilempar ke internet, ya, melalui routing yang ada di Baranang Siang, seperti itu, ya. Nah, untuk komunikasi antara router yang ada di Dramaga dan router yang ada di Baranang Siang, tadi itu menggunakan routing protokolnya namanya EBGP, Internal Border Gateway Protocol. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa EBGP itu diterapkan ya untuk pertukaran informasi antara router-router yang berbeda autonomous sistemnya, ya. Nah, EBGP ini harus diterapkan ya pada router-router yang terhubung secara langsung, ya. Jadi nggak bisa akan pada router-router yang tidak terhubung secara langsung, misalnya antara router C dengan X gitu ya, itu ada router lain, tapi bisa ada router lain yang tidak EBGP misalnya, itu nggak bisa, ya. Jadi untuk bisa bekerja EBGP ini harus terhubung secara langsung. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bentuknya network EBGP? Nah, pertama networknya dulu kita definisikan. Ya, jadi network itu ada 2 router yang menjalankan BGP, ya, dalam hal ini eksternal BGP gitu ya, yang ingin berkomunikasi satu sama lain, komunikasinya menggunakan protokol TCP. Menggunakan protokol
TCP, berarti akan ada proses yang namanya three-way handshake. Ya, nah, jadi three-way handshake ini akan dilakukan sebelum data BGP bisa dikirimkan. Jadi karena menggunakan protokol TCP, maka sebelum informasi routing BGP itu bisa disampaikan ke yang lain, maka harus terjadi koneksi terlebih dahulu dengan menggunakan mekanisme three-way handshake. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk bisa menjalankan eBGP maka ekonomi harus terhubung secara langsung. Ya, saya lagi ya, berarti IPB harus berhubungan ke Google, kan maksudnya IPB dengan Indosat misalnya, ya, routernya harus terhubung secara langsung, bisa melakukan pertukaran eBGP. Nah, kemudian network eBGP ini harus memiliki AS yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada dua router memiliki AS yang sama, itu nggak bisa pakai eBGP. Ya, jadi dua router yang memiliki AS sama menggunakannya eBGP, yaitu border gateway protocol, bukan eBGP, bukan external border gateway protocol. Jadi kalau kita ingin menerapkan eBGP, itu bisa diterapkan pada router yang memiliki AS number. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tentang eBGP, IBGP, ini berada di kontaknya berada di sistem. Ini tidak perlu koneksi secara langsung. Ya, sebagai contoh, hanya katakanlah A dengan C ini ya. Nah, mereka menjalankan, misalnya ya di tempat ini ya, mereka menjalankan IBGP. Ya, IBGP sementara B-nya tidak menjalankan IBGP. Ini bisa ya, ini bisa network ya. Oke. Jadi network IBGP tidak perlu terhubung secara langsung. Ya, apa saja yang dibutuhkan untuk terbentuknya koneksi IBGP network ini? Yang pertama sama ya seperti yang IBGP, IBGP atau BGP, berarti harus ada sertifikat GP terlebih dahulu untuk menjalin koneksi. Ya, kemudian setelah terjalin koneksi baru bisa dilakukan pertukaran routing. Nah, kemudian router-router yang menjalankan IBGP ini harus terkoneksi satu sama lain terlebih dahulu, maksudnya harus bisa dicapai. Jadi contoh tadi router yang ada di Bandung Siang dengan yang ada di Dramaga. Nah, ini harus bisa saling terkoneksi satu sama lain terlebih dahulu menggunakan routing protokol IGP misalnya OSPF gitu ya. Jadi harus jalan dulu nih routing protokol OSPF antara router yang ada di Dramaga dengan router yang ada di Bandung Siang. Nah, ketika itu sudah daerah baru, kita pasang IBGP atau internal border gateway protocol. Jadi itu persyaratannya. Ya. Nah, kemudian biasanya router-router yang menjalankan IBGP ini kita setting loopback IP interface, interface IP. Ya, nah ini diperlukan internal border gateway protocol identifikasi group network. Di router-router dalam IBGP itu diidentifikasi melalui loopback interface-nya. Nah, kemudian untuk bisa menjalankan IBGP itu harus router-router tersebut harus memiliki AS number yang sama, dikembalikan dengan eBGP atau external border gateway protocol. Jadi berkebalikan. Kalau IBGP harus memiliki AS number yang sama, tapi kalau eBGP atau external BGP itu harus memiliki AS number yang berbeda. Nah, kemudian ini ya eBGP transit AS number. Nah, jadi bagaimana internal border gateway protocol bekerja di dalam AS transit ya. Nah, jadi transit AS atau AS transit adalah sebuah AS yang meroute
traffic dari satu eksternal AS ke eksternal AS yang lainnya. Jadi contoh misalnya begini, IPB punya koneksi ke Telkom dan ke Indosat, ya. Jadi IPB punya koneksi yang menghubungkan Telkom dengan Indosat. Nah, maka BGP yang dipasang di IPB ini bisa digunakan untuk melakukan routing network-network yang dikenali oleh Telkom ke Indosat dan sebaliknya meneruskan informasi routing network-network yang dikenali oleh Indosat ke Telkom. Nah, dalam hal ini kalau dibuat seperti itu, maka jaringan IPB dapat sebagai pasif, tetap sebagai jaringan pasif. Jadi nanti kan yang dimiliki Telkom kalau mau network yang dimiliki oleh lewat dari dulu, nah itu. Nah, jadi IPB di sini bahkan sebagai pasif, ya. Nah, bisa juga, ya, dijadikan IPB ini untuk tidak transit, kita jadikan sebagai jaringan transit, ya. Jadi user-usernya Telkom kalau mau ke network Indosat lewat service provider yang lain, jangan lewat IPB. Apa keuntungannya? Keuntungannya kalau non transit, ya, keuntungannya adalah router-router yang ada di IPB kerjanya nggak berat, ya. Dan dari sisi keamanan juga relatif lebih aman karena dia digunakan untuk menaruh paket-paket dari dengan service provider yang satu menuju ke service provider yang lain. Nah, tapi kalau transit itu berarti dia digunakan untuk meneruskan paket-paket dari satu AS menuju ke AS yang lain, eksternal AS menuju ke eksternal AS yang lain. Nah, ini biasanya jaringan transit ini ada di sisi service provider, ya. Jadi ini contoh misalnya, ini adalah jaringannya service provider. Katakanlah misalnya AS65101 adalah jaringannya IPB, sementara AS65103 adalah jaringannya UI. Kemudian sama-sama berlangganan pada Indosat misalnya atau Telkom misalnya. Nah, di sini informasi routing yang tentang network yang ada di IPB itu dikirimkan ke UI, di advertise ke UI melalui jaringannya ISP. Nah, dalam hal ini jaringannya ISP akan sebagai transit. Nah, di dalam jaringannya ISP selain menggunakan eksternal BGP, nah, jadi eksternal itu digunakan di router B dan di router E, ya, karena dia berhubungan dengan AS number yang lain. Nah, sementara antara router B dengan router E, atau antara B dengan D, atau antara B dengan C, nah, dia menggunakan IBGP, ya, dia menggunakan IBGP, ya. Jadi dia menggunakan BGP, ya, dan menggunakan IBGP. Nah, makanya Pak, kenapa jaringan internet tidak menggunakan PSPF saja misalnya, atau menggunakan IGP, internal gateway protokol, kenapa harus menggunakan BGP juga, ya? Nah, karena tadi distribusikan ini akan bisa menyebabkan sekali informasi routing jaringannya IPB ke UI, ya, di router-routernya Telkom itu tidak menggunakan routing protokol, melainkan menggunakan routing protokol itu. Karena tadi, ya, apabila menggunakan routing protokolnya OSPF, nah, maka jumlah rute yang sangat besar yang dibawa oleh BGP itu akan bisa menyebabkan routing OSPF ini menjadi penuh dan berkah, ya, makanya tidak direkomendasikan.
Nah, ISP ini digunakan sebagai transit untuk meneruskan satu AS menuju ke AS yang lain. ISP ini memiliki customer, hanya satu customer. Router yang memiliki routing protokol dihubungkan pokok fullness ada masalah di satu UI mas aspeknya adalah teknologi yang digunakan oleh meneruskan routing di eksternal fullness ini kalau ini masih kalau secara mes karena dia berhubung listrik fullness semua router yang dikerjakan. Suaranya hilang. Nah ini tadi bagaimana kalau ini SIDB adalah nomor sebelum berbuat ini dengan organisasi AS seperti IDB ini, AS-nya tidak digunakan untuk meneruskan AS. Biasanya sudah sampai jaringan IPB ini meneruskan untuk meneruskan routing atau di tapi jangan sampai seperti itu. Kalau router kita menjadi berat dan dari sisi keamanan. Oleh karena itu, yang di IPB ini agar tidak informasi di SPK atau hilangnya kontak. Nah, tetapi ini sudah menjadi transparansi bisa berarti ya untuk meningkatkan resiliensi keamanan atau keandalan koneksi internet IPB ya karena mereka kondisi nanti misalnya apalagi yang produk yang ada di Dermaga ini mati misalnya, maka otomatis semua koneksi internet tanpa koneksi internet melalui Dermaga tapi maka semua koneksi itu menurut internetnya akan jalan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut dari skenario ya dibikin rupanya satu di Dermaga, ada di Banan Siang misalnya. Router yang ada di Dermaga misalnya terkoneksi ke sementara router yang ada di Banan Siang terkoneksi ke Indosat. Ketika router yang ada di Dermaga ini ya maka dan user yang ada di Dermaga diteruskannya ke Banan Siang. Dan router yang ada di Banan Siang itu dua-duanya terkoneksi ke internet, berarti terkoneksi ke AS number yang lain. Maka untuk supaya informasi routing yang ada di Dermaga bisa di-share ke yang di Banan Siang dan sebaliknya informasi routing yang ada di Banan Siang ya maka kita gunakan IBGP ya internal gateway protokol. Jadi bukan pakai OSPF ya, melainkan menggunakan IBGP. Kenapa tidak menggunakan internal gateway protokol atau OSPF, IGP dan yang tadi sudah saya sampaikan kalau menggunakan IGP ya akibatnya adalah sebabkan atau routingnya OSPF atau IGP ini menjadi sangat
bisa digunakan internal border gateway protokol untuk dipakai untuk hal tersebut. Ya. Nah, untuk menghindari pin group di dalam sebuah AS, maka BGP kita atau yang dipelajari melalui IBGP atau internal border gateway protokol tidak akan propagate yang lain. Terus terjadi di variasi perkira IBGP. Baik. Ya, sangat. Baik. Bapak baru ide ya, masih baru. Enterprise network ya. Enterprise AS 65500 ada kalian 65500. Nah, dia punya A, B, dan C ya. Kemudian juga ada ISA memiliki AS 65000 ya. Kemudian ISPB yang memiliki AS 65250 dan customer yang lain ya. Customer yang lain memiliki AS 64520. Nah, dihubungkan dengan satu sama lain ya. Enterprise AS 65500 ini berarti ya mempelajari rute yang ada di internet melalui ISP, ada juga ISPB. Nah, melalui routing protokol eternal BGP. Nah, dia juga menjalankan IBGP pada semua servernya. Jadi selain BGP yang dijalankan pada A dan B, ya, dia juga menyebabkan IBGP internal border gateway protocol pada A, B, dan C. Kalau C tidak menjalankan external border gateway protocol, dia menjalankan internal border gateway protocol. Jika salah satu koneksi ke ISP down, maka traffic akan dikirimkan melalui ISP yang lain. Jadi ya, seperti sudah saya informasikan. Jadi ketika salah satu trafficnya down, maksudnya satu lagi ke ISP, maka traffic mereka akan diteruskan ke ISP yang lain. Ada situasi yang tidak diinginkan, jadi unreachable situation, ya, jadi situasi yang tidak diinginkan bisa terjadi ketika enterprise AS, jadi ketika ini jaringan perusahaan atau jaringan, contohnya biasanya ada IPW misalnya dikonfigurasi sebagai transit AS. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, jangan sampai IPW dijadikan sebagai transit. Nah, ini itu masih sebuah enterprise network dijadikan sebagai transit AS. Contoh di sini misalnya 655 ya, 655 itu adalah ini ya. Belajar tentang 172.18.18.00 dari IFPA di network yang terhubung ya. Salah satu contohnya adalah 172.18.18.16. Nah, jika router B ini ya mengadvertise produk SPB, maka ISPB ini maksudnya gini, 172.18.00 ini didapatkan oleh router A dari router B ya. Nah, kemudian router A informasi dikirimkan ke B. Nah, oleh router B informasi itu kemudian dikirimkan ke jadi B menetapkan informasi tentang ya, bisa dicapai melalui router B, dalam hal ini melalui jaringan enterprise
network atas 65500. Nah, dengan demikian apabila customer yang di SPB ingin menuju ke auto 172.8.0 ya seharusnya kita bisa lewat ini ya atau lewat yang lain lah. Nah, tapi ini akan menuju ke router B. Nah, dalam hal ini si enterprise network sebagai transit, sebagai tempat transit, tempat lewat gitu ya. Nah, ini tentunya tidak diinginkan dan harus dihindari. Ya, ada 3 kan opsi koneksi multi homing. Ya. Nah, tadi seperti sudah disampaikan sebetulnya, namun artinya kita memiliki 4 ISP atau lebih, bukan cuma 1 ISP. Ya. Nah, koneksi 2 atau lebih ISP ini memiliki 3 opsi. Pertama, masing-masing ISP hanya melakukan default ke AS, ya. Jadi default dilewatkan ke internal router. Oke. Jadi bukan informasi routing yang diperoleh dari AS yang lain dilewatkan kalau melakukan hanya default route-nya saja. Nah, juga masing-masing ISP melewatkan hanya default route ya, dan kemudian menyediakan route ya ke sebuah IP. Nah, route ini bisa dipropagasi baik internal router atau semua internal router ya dengan menggunakan path transit, di mana internal router ini menjalankan BGP menggunakan internal border gateway protocol untuk mempertukarkan route-nya. Nah, kalau masing-masing ISP melewatkan semua route ke AS, jadi semua internal router dalam transit-nya menjalankan BGP untuk mempertukarkan rute ke ya. Oke, kita coba cek ini ya. Iya, kayak nggak bisa. Harus pakai Skype. Ada A, B, D, dengan enterprise. Dan ini adalah AS 6500, itu adalah dengan ISP. Kemudian ini AS 550 adalah jaringan ISP. 150. Nah, router yang ini memilih di dalam ini dia menjalankan IGP ya, internal gateway protocol, misalnya katakanlah OSPF ya. Kalau dijalankan OSPF, maka untuk menuju ke internet, dia akan menggunakan metrik yang menggunakan metrik cost. Nah, tentunya metrik yang dipakai adalah yang memiliki cost paling rendah untuk mencapai default route. Nah, bagaimana default route-nya? Artinya default rute untuk menuju ke internet. Oke. Nah, di sini ada 2 ISP. Nah, ISP A akan mengirimkan default route ke A. Ya, jadi kalau mau ke internet lewat sini gitu ya, dia akan mengirimkan default route ke A. Di atas ISP tadi ISP AS 65000 ini ya, ngomong ke A, kalau mau menuju internet dengan alamat IP 0000, alamat IP 000 itu artinya apapun yang ada di internet, lewat saya saja. Nah, seperti itu. Nah, PSBB juga menginformasikan ke enterprise network ya, di foto ini maksudnya dia menginformasikan router B, kalau Anda mau juga internet ya, dan alamat untuk 000 hingga 000 ini artinya ke manapun ya, alamat manapun maka lewat saya saja. Nah, seperti itu. Nah, router B, router D, router A, B ini semuanya menjalankan routing protokol IGP juga, internet gateway protocol, makanya harus ada lagi.
opsi ya. Ada dua default route, ada default route menuju ke A, ada default route menuju ke B. Ya, maksudnya kalau menuju ke B yang melalui ISP, tapi kalau menuju ke router A itu melalui ISP. Maka setelah dilakukan pemilihan dengan menggunakan OSPF, master data, ternyata yang dipilih adalah yang menuju ke router B. Di bagian ini router B dijadikan sebagai defaultnya. Nah, ketika link ke XPB bermasalah, dari ISP yang ini, maksud saya ISP 50 bermasalah, maka nanti akan terjadi perubahan informasi routing dan default route-nya diarahkan ke ISP 65000. Nah, default route and update ya, atau partial update nanti berimplikasi pada routing controlnya. Nah, jadi di sini contohnya, ya, ini default route-nya adalah ini. Router C menggunakan default route untuk mencapai network IAS 6400. Ini sebetulnya untuk mencapai 6400 ya, enterprise network ini atau di dalam hal ini router C ya bisa mengambil jalur ke sini gitu ya, bisa juga mengambil jalur melalui router B, terus kemudian router Y dan seterusnya melalui SPB ya. Ada ini yang dipilih sebagai default route-nya ya, karena mungkin tadi ya resource-nya lebih rendah. Nah, untuk default route-nya melalui ISPA, apa yang melalui ISPA berarti ini sebagai default route-nya. Dan untuk mencapai semua sistem yang lain yang tidak tunjukkan pada misalnya lewatnya lagi ya. Nah, untuk router C menggunakan spesifik di yang khusus yang jadi untuk mendapatkan network yang dimiliki oleh 65.000 jadi kemudian 64.900 dan 4.500. Nah, jadi ini sebenarnya di konfigurasi khusus ya, ya. Kalau saya mau ke ISP A atau AF 65.000 misalnya, sebetulnya kan kita lewat sini ya. Nah, kita bisa 4.000 khusus pada track level ya, bahwa kalau mau ke A lewat sini. Nah, terus kalau mau ke ISP B lewat sini ya. Nah, sudah pakai 52 itu kan bisa lewat atas, bisa lewat kanan, maksud saya itu juga lewat ini. Nah, tapi di sini dibuat route khususnya melewati SP ya. Nah, ini ada sebagian tim yang dibuat secara khusus default route melewati A, tapi tidak semua lewat A ya, tidak semua lewat A. Ada beberapa hal antara hal yang umum. Nah, hal umumnya adalah ya, kalau atau manapun yang ada di internet ya default adalah lewat A ya. Tapi kan dibuat hal yang dari hal umum tadi itu untuk ISPB A lewatnya, untuk ISPB lewatnya sih, 4.520 lewatnya sih, seperti itu. Oke, mungkin berhubung waktunya ada perluan ada jadi cukup baca ini kita atau depannya ya. Oke, sampai jelas suara saya jelas sedikit jelas ya, kalau sudah tidak terlalu jelas ya sudah ya, mudah-mudahan minggu depan saya bisa datang untuk membahas tentang uji dan sekaligus ya Pak belum Pak Bibli yang dasar kali kalau Pak Bibli dasar kalau Pak Bibli Pak itu mesti ada router dan router butuh banyak dan ini komputernya kita latih
dia kalau salah satu dua ya. Ya rute-rute yang punyanya fisika di bawah ke kita lihat itu cukup apa enggak ya. Oke. Kenapa? Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan untuk PDB. Kemudian minggu depan kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.